pemilikmu. Nah, kalau Tuhan berarti zat tertentu, partikel. Wah, kalau Tuhan berarti partikel. Bukan begitu. Maksudnya itu sama. Begitu loh. Ketika murid-murid menyapa Yesus, murid-murid itu kan berbahasa Aram mereka. Mereka nggak bahasa Indonesia. Jadi nggak ada murid bilang Tuhan gitu, nggak ada, bukan orang Indonesia. Menyapa dengan kata-kata Maran Yeshua. Itu kalau orang Jawa manggilnya Gusti. Artinya yang kepadanya kita menaklukkan diri, yang kepadanya kita melayani, yang kepadanya kita menghamba, Gusti. Nah, orang Kristen wajib menjadikan Yesus itu sebagai Gustinya. Gitu loh. Ketika Yesus jadi Gustinya orang Kristen, dia mengikuti apa kata Gusti Yesus itu. Patuh, tahluk, tunduk. Sebenarnya intinya Islam dan Kristen itu cuman itu kok, Daman. Kalau kamu jadi orang Islam, Muhammad itu jadi rajamu, jadi gustimu. Seperti Maula, katamu tadi kan, maulakmu, rajamu. Allah menjadi raja di dalam kepalanya orang Islam, di hidupnya orang Islam, dengan perantaraannya Muhammad. Karena Allah nggak turun ke dunia, sama seperti dalam Kristen pun begitu. Ya, Bapa menjadi raja dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus. Makanya Bapa menjadi raja di tengah-tengah dunia dengan perantaraan anaknya yang tunggal, Gusti kita, Tuhan kita, Tuan kita. Muter-muteran nih. Ayo, pingin Muhammad adalah Rob. Ayo. Iya, tetap Muhammad adalah Rob. Gimana lagi? Teman-teman, emang resmi dari API ya? Iya, udah dibilang, udah diam. Waktu gua. Oke, teman-teman, emang kita mengkhianati Nabi Muhammad Rob? Enggak, dari tadi kita udah bilang Nabi Muhammad adalah Rob. Tapi kami nggak mengkhianati ilmu. Apa ilmu? Ilmu diajarin di SMP namanya polisemi, dalam bahasa Arab tawatu'un, tasyakukun, takalufu, wa istirak, wa angsuhu, taradufu. Apa itu istirak? Satu kata banyak makna. Apa itu polisemi? Satu kata banyak makna. Edis nggak lulus SMP. Rusak. Nah, ini yang kalian puja, rupanya nggak lulus SMP. Yang kedua, dia katakan tadi apa? Bahwa kami menjadikan Yesus sebagai Rob sama seperti kalian, karena kami mendengarkan Yesus. Lu siapa bilang kalian dengerin Yesus? Sejak kapan kalian dengerin Yesus? Masalah gua. Ketika Yesus ngomong gini kepada kalian dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dis, satu-satunya pulpen ada duanya nggak, Dis? Oke, satu-satunya HP ada duanya nggak, Dis? Tapi karena dia nggak lulus SMP tadi, satu-satunya HP ada berapa, Dis? Oh, ada 3, Bang. Nah, itu karena dia nggak lulus SMP, meledak otak kita, guys. Itu satu. Akan tetapi Rob Edis yang sebenarnya yaitu Paulus. Kenapa? Ini kita buka datanya, kita baca bareng-bareng. Ya, pegangan yang kuat. Nah, ya, apa dikatakan oleh Robnya Kristen? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ingat coy, kalau kata-katanya, andaikan ada orang yang mengaku malaikat dan memberitakan Injil di luar apa yang aku suruhan Bapak langsung, di luar apa yang gue jabarin ya, Des, di luar yang gue si Paulus ini, gue ada malaikat dari surga, suruhan Bapak, nggak usah kau dengar, yang kau dengar aku malaikat surga aja, jangan kau dengar, apalagi Yesus. Di dalam Yohanes 17, Yesus ngomong, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya pulpen, berarti ada 3 pulpen, Tritunggal dalam pulpen. Nah, itu yang membuat sakit kepala kita, coy, meledak otak kita lagi, guys. Berarti sekarang kata Nabi Muhammad sebagai Robnya orang Islam, ya, dan itu bukti kebenarannya nyata. Apa disebutkan oleh Robnya orang Islam? Arti Robnya Islam adalah tuannya orang Islam, sayyidnya orang Islam. Apa disebutkan oleh sayyidnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Sekarang Edis tidak berada di jalan Nabi Muhammad lah.
Tritunggal tidak berjalan di atas Nabi Muhammad. Lah, Oneness tidak berjalan di atas di atas jalan Nabi Muhammad. Lah, terus ada Abionit, ada Saksi Jehova, ada Unitarian tidak berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Mereka tercerai-berai. Oh, bidat kau. Oh, yang ini bidat. Oh, yang ini bidat. Oh, yang ini bidat. Karena apa? Enggak mau dengar. Padahal dalil yang mereka ambil satu. Inilah jalan kebenaran dan hidup. Oneness meyakini itu, Edis meyakini itu, Tritunggal meyakini itu, Abionit meyakini itu, apa namanya itu satu lagi, Saksi Jehova meyakini itu. Tapi mereka tercerai-berai karena nggak mau dengar. Oh, udah dibilang oleh Nabi Muhammad, Rob kami, inilah jalanku yang lurus. Kalian malah pegang di jalan yang nggak lurus. Makanya kalian tercerai-berai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk menunjukkan apa? Inilah faktor kehebatan Al-Quran yang membuat kalian tercerai-berai. Itu dis. Ya, itu pernyataan daripada Rob kami. Tapi daripada Rob kalian, yaitu Yesus mengatakan apa Rob kalian? Rob kalian ngomong. Apa Rob kalian ngomong? Mengenal Tuhan satu-satunya Allah dan aku yang diutus. Tapi Rob kalian dibantah oleh Rob yang lain. Dalam Galatia 1:8. Andaikan ada malaikat dari surga menyampaikan di luar apa yang aku sampaikan, terkutuklah dia. Dikutuk malaikat di surga. Jangankan Yesus. Akhirnya Yesus juga ikut dikutuk. Bagaimana? Ya, Yesus menanggung kutuk hukum dosa karena tertulis, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Yesus juga ikut dikutuk. Maka selama ini jika etis mengatakan dia menuruti Yesus karena Robnya dia salah, karena yang dia ikuti adalah Galatia 1:8. Yang dia pahami adalah Galatia 1:8. Karena sebenarnya Robnya orang Kristen adalah Paulus. Meledak otak kita. Selamat datang di kebenaran, Des. Oke, terutin sedikit. Oke, lanjut, Des. Baik ya. Baik, kita tanggapi ya. Walaupun si Daman sudah mulai nggak karu-karuan, kita tanggapi. Baik, sebenarnya saya tunggu-tunggu tadi pengakuan resmi APII ini mana ini? Aduh. Oh, masa APII jadi tercerai-berai begini, satu bilang Rob, satu bukan tidak. Satu organisasi, satu wadah, satu bilang Rob, satu bilang bukan. Gimana? Coba Juma besok atur jadwal sama saya ya, bilang bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam seperti yang dikatakan oleh Daman Al-Mantiki, dicatat. Nah, begini, Daman. Tadi kamu mengatakan Yohanes 17 ayat 3, ya kan? Bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Begini Daman, ini kan senjata kalian nih buat mualap-mualapin orang nih. Gini, Daman. Kalau misalnya Bapa itu adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar, apakah itu menjadikan Yesus bukan Tuhan yang benar? Saya kasih contoh kamu. Kamu orang Islam pasti setuju bahwa Allah itu adalah satu-satunya Rob yang benar. Betul? Betul? Nah, macet ya kan? Kok macet? Kan waktu lu. Rob, sebentar. Ini waktu saya. Kalau Allah menjadi satu-satunya Rob yang benar, lalu bagaimana mungkin ada Muhammad Rob? Apakah Muhammad Rob yang lain? Tidak. Muhammad itu Rob yang datang daripada Allah. Karena tidak mungkin seorang muslim itu bisa patuh sama Allah kalau nggak patuh sama Muhammad. Tidak mungkin seorang muslim bisa dipimpin sama Allah tanpa dipimpin oleh Muhammad. Nggak mungkin. Nah, kalau kamu saja bisa memahami kalau Allah itu satu-satunya yang Rob yang benar, tidak menjadikan Muhammad itu jadi Rob yang salah, kenapa kamu sulit memahami kalau Bapa itu menjadi satu-satunya Allah yang benar, kenapa kamu sulit memahami bahwa Yesus juga Allah yang benar? Kenapa kamu sulit? Karena Yesus datang daripada Bapa di sorga. Ketika Yesus datang daripada Bapa di sorga, Yesus bukan Allah lain, bukan Tuhan lain, bukan ilah lain. Justru dia itu adalah pengejawantahannya. Seperti kamu juga memahami, bagaimana mungkin Allah menjadi satu-satunya Rob yang benar, Tuhan yang benar, lalu Muhammad di detik yang sama jadi Rob. Bukankah Muhammad itu datang daripada Allah? Nah, sekarang yang jadi masalah begini loh Daman. Kamu itu sekarang mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia seolah-olah Rob itu ada dua maknanya. Ngapain kamu terjemahkan? Nggak usah diterjemahin, biarin aja begitu, Rob aja udah. Kurios juga nggak usah diterjemahin, biarin aja kayak begitu. Yesus kurios, Bapa kurios, Roh Kudus kurios.
Roh Kudus dan Yesus datang daripada Bapa di sorga. Jadi nggak bisa kita menjadikan Bapa di sorga jadi Tuhan, jadi Tuan, jadi pemimpin kita tanpa menjadikan Roh Kudus sebagai pemimpin, sebagai Tuan, nggak bisa. Kurios itu artinya begitu teman-teman. Kurios itu artinya pemimpin, pemilik yang kepadanya kamu melayani, yang kepadanya kamu menghamba, mengikuti. Itu maksudnya kurios itu. Jadi nggak bisa kita menjadikan Bapa di sorga sebagai kurios tanpa menjadikan Roh Kudusnya sebagai kurios. Nah sebenarnya pemahaman Kristen itu kalian colong daman. Itu kalian colong. Jadi jangan ada padamu Allah lain selain daripada Bapa di sorga, selain daripada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak boleh ada Allah lain. Nah kamu malah menjadikan Allah sebagai Allah. Sudah tahu Allah itu Tuhannya orang Arab Quraisy, para penyembah berhala di Ka'bah. Kalian modif, kalian fitnahkan bahwa itu adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Fitnah Dajjal yang nyata. Kan banyak nih kalian mengintrik orang-orang Kristen. Nih, Yesus hambanya Allah nih. Berarti kamu harus menghamba kepada Allah saja. Kamu harus mengikuti Allah saja, jangan ngikutin Yesus. Kamu harus dipimpin Allah saja, jangan dipimpin Yesus. Nah ini otak kalian kayak begini. Tapi lama-lama dari Allah di dalam Bible, kalian sesatkan jadi Allah di dalam Quran. Allah di dalam Quran itu nggak pernah sekalipun jadi Bapa. Sedangkan Allah di dalam Bible itu adalah Bapa kami yang di sorga. Bapak nanti dibilang ibunya siapa? Ini ngomong sama orang Islam. Kalau dibilang bapak ibunya siapa? Nah ini, ayo coba silakan. Bahwa Tuhannya orang Muhammad itu adalah Allah lain, ya, dan Muhammad itu juga termasuk ilah lain, Rob lain. Begitu. Ayo buat pengakuan APII secara resmi, yuk. APII, yuk. Mau berapa kali lagi pengakuan? Mau berapa kali lagi? Ini namanya ya, udah nggak tahu. Dia udah terbantahkan. Oke, secara resmi APII dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Karena hebatnya orang Islam setelah masa SMP-nya diajarkan kata-kata polisemi. Setelah hebatnya orang Islam karena Al-Quran tidak turun di Bogor dan tidak turun di Ciamis, tapi Al-Quran turun di Arab dengan konteksi bahasa Arab. Kalau turun di Indonesia dengan konteksi bahasa Indonesia. Konteksi bahasa Arab mengenal kata-kata istilah. Konteks bahasa Indonesia mengenal yang namanya polisemi. Makanya hebatnya otaknya manusia, otaknya orang Islam tidak pernah mengkhianati kaidah bahasa. Tepuk tangan buat orang Islam. Akan tetapi menunjukkan apa? Kalau Edis mengkhianati kata-kata yang tadi. Apa kata-kata yang tadi? Kata-kata Allah. Tadi contoh nih, ya, ayat yang dibawa kan. Dia sengaja bawa ayat ini padahal dia blunder di ayat ini sendiri. Lihat nih, dia bawa ayat ini. Mana nih, kok nggak nampak nih? Woi. Error coy. Mana dia? Sabar Dis, error deh. Mana roh pengakuan roh? Ya udah. Tadi. Nggak, ini berlaku error karena dia tadi kan bawa masalah ini ya guys ya. Masalah Yusuf. Ya, di sini dia kena guys. Yusuf kan ngomong ini di dalam ayat Yusuf 42. Apa itu? Surat Yusuf 42. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhu maskuruni inda rabbik. Di situ ada kata Rabbun. Dia Yusuf berkata kepada orang yang ketahuinya akan selamat di antara mereka dua. Jelaskan kepadaku kepada Tuhanmu dengan kata Rabbun. Oke? Masalahnya ini Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Muhammad belum lahir. Berarti kata Rabbun ini secara tidak langsung etis akan menyetujui kata Rabbun ini bisa dipakai kepada yang lain. Di mana Nabi Yusuf udah lahir duluan sebelum Nabi Muhammad. Berarti kata Rabbun yang digunakan oleh Nabi Yusuf sesuai kaidah bahasa yaitu istirak dan polisemi. Tepuk tangan buat Edis. Ternyata dia udah mengakui kata-kata polisemi, akan tetapi dia karena hanya ingin membanggakan dirinya kemudian kalah. Apa kalah? Kalah daripada mekanisme bahasa Indonesianya sendiri. Sekarang gini Dis, yang mau kita bicarakan Dis, masalah kata Rabbun. Kata-kata kurios, kecuali gini Dis, ya, kata-kata kurios. Daman ngaku nih, oi, aku adalah Tuhan. Ketika anak muridku memanggilku Tuhan, cocok karena aku ada pengakuan. Aku ada pengakuan bahwa aku Tuhan. Sama seperti lembu jadi ular. Maka ular harus ngomong dulu bahwa dia adalah lembu. Baru kemudian kita bisa tahu kalau dia adalah lembu. Karena apa?
Yang tadi. Siluman ular jadi lembu, yang nampak lembu. Lembu ngomong aku adalah ular, baru kita tahu itu adalah ular. Yang jadi masalah, Yesus ngomong Tuhan. Dari mana mereka tahu kata-kata polisemi? Kurios itu disematkan kepada Yesus jadi Tuhan. Sedangkan kurios tersebut disematkan kepada pemilik keledai jadi Tuhan. Yesus nggak pernah ngomong Tuhan, tapi dikatakan Tuhan. Menunjukkan apa? Selama ini benar kata Allah, fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang kalian sembah selain Allah adalah berhala. Apa itu berhala? Berhala tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, akan tetapi dituhankan. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, akan tapi sedang dituhankan. Makanya wajar kata kurios dipalingkan kata-katanya untuk menjadi Tuhan. Selamat datang di kebenaran lagi, Des. Untuk menunjukkan apa? Bahwa ada kaedah kata-kata untuk mencacatkan otak kalian untuk memalingkan kata kurios menjadi Tuhan. Sekarang gini, andai kan ada kata kurios kepada Bapak, apakah kami menolak? Tidak, karena itu sesuai standarisasi kata. Andai ada kata kurios kepada Yesus, kami menolak. Karena apa? Yesus nggak pernah bilang Tuhan. Dari mana ini orang tahu Yesus Tuhan? Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Kalau Yesus ngaku Tuhan, baru cocok kata-kata kurios itu menjadi Tuhan. Selamat datang di kebenaran, Des. Nah, Nabi Muhammad sama, tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Makanya kata Rabbon tidak kami artikan sebagai Tuhan, karena itu istirak makna. Apa istirak makna? Ayat yang tadi kau bawa Al-Quran, Des. Yusuf belum lahir Nabi Muhammad, Des, tapi memerintahkan untuk memberitahukan kepada Tuhan dengan kata Rabbon. Berarti Yusuf menyetujui polisemi, berarti Edis menyetujui kata polisemi, karena Edis membawa ayat itu. Mampus kau salah pilih lawan, Des. Untuk menunjukkan, Des, sebodoh apa setelah guru bahasa Indonesia kecapean ngajarin Anda, tapi Anda menjadi Kristen, Anda buang segala pemahaman guru bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, Dis, sekarang kita kepada diferensia kata. Kenapa Yesus bisa disembah? Kenapa aku tidak bisa disembah? Silakan jawab itu. Kenapa Yesus bisa disembah? Kenapa Daman tidak bisa disembah? Silakan. Apa? Kok nggak ada suara, Dis? Dis, nggak ada suara, Dis? Baik, sorry tadi saya bisukan. Ya. Kata siapa Daman tidak bisa disembah, saudara-saudara? Di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan. Ada orang yang menuhankan, menyembah di situ maksudnya beribadah kepada rahib-rahibnya. Ada. Ketika Muhammad membaca surat At-Taubah ayat 31, mereka rahib-rahib alim ulama menuhankan. Datang seorang Kristen namanya Adi ibn Hatim kepada Muhammad. Wahai Muhammad, kami tidak menuhankan rahib-rahib kami. Kami tidak menyembah rahib-rahib kami. Apa kata Muhammad? Kamu menyembah mereka dengan cara bagaimana? Dengan cara kamu mengikuti dia tanpa batas. Kalau mereka mengharamkan yang dihalalkan, kamu ikuti. Kalau dia menghalalkan yang diharamkan, kamu ikuti. Itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad. Allah mengharamkan berdusta di dalam surat Al-Ahzab nomor 70. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh Allah. Tapi Muhammad bilang boleh berdusta dalam 3 hal. Dan umat muslim lebih taat kepada Muhammad. Apalagi darah di dalam Al-Quran haram. Jangan kamu makan darah, haram. Muhammad bilang terhadap orang yang minum darahnya haram. Yang haram bukan dia, bukan darahnya. Ayo, Allah mengharamkan darah. Muhammad ketika darahnya diminum malah orangnya itu haram disentuh api neraka. Ayo, siapa yang lebih diikuti orang muslim? Malah Muhammad. Padahal Muhammad berkata apa di dalam hadis yang lain? Jangan kamu bersifat gulu kepada saya, berlebih-lebihan, jangan. Seperti orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa, tapi malah tambah parah, saudara-saudara. Semenuhan-nuhankannya murid Yesus,
Semenuhan-nuhankannya Petrus nggak pernah minum kencing Yesus, tapi pengikut Muhammad minum kencingnya Muhammad. Ada sebuah ustadz yang ngomong, secinta-cintanya istri kepada suami, secinta-cintanya suami kepada istri, adakah dia sampai minum air kencingnya, saudara? Ternyata lebih cinta seorang muslim kepada Muhammad sampai air kencingnya diminum. Betul. Kurang bagaimana kalian mendewakan, mengkultuskan, menuhankan Muhammad. Muhammad sudah meninggal, tapi kalian bilang, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kaum muslimin, apakah Muhammad bisa mendengar? Bisa mendengar dia di dalam kubur? Apakah dia bisa mendengar? Berat ini Daman, terdiam nih, ditelepon sama Juma nih. Dek Daman, kenapa kamu bilang API belum membuat pernyataan resmi? Kamu akan saya pecat dari API. Habis ini Daman dipecat dari API. Ayo Daman, yuk buat pengakuan. Buat pengakuan, tadi kamu berbelit-belit, kamu muter ke sana kemari. Lidahmu tiba-tiba keseleo karena sudah mendapat telepon dari dari si Juma, saudara-saudara. Saya tahu dia ditelepon sama Juma itu. Ayo buat pengakuan resmi bahwasanya APII secara ofisial mengatakan bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Ayo bilang. Nanti saya tanya, kalau Muhammad robnya umat Islam, berarti kalian menjadikan Muhammad sebagai rob. Betul. Ya, jadi siapa yang menjadikan robnya manusia? Umat Islam. Siapa yang robnya manusia? Kalian. Betul. Rashid pernah saya tanya. Rashid pernah saya tanya. Apakah Muhammad itu rob? Iya. Apakah Muhammad sudah menjadi mayat? Iya. Jadi robnya agama apakah yang robnya mayat? Agama apakah yang robnya mayat? Rashid menjawab Islam. Ayo, sekarang tinggal buat pengakuan nih. Kan masih individual nih yang buat pengakuan secara luas bahwasanya kalian menuhankan manusia namanya Muhammad, menjadikan dia sebagai robnya, dan Tuhan kalian itu sekarang ada dalam kubur. Rob kalian. Kamu akui nggak? Rob kalian ada dalam kubur. Ayo, kalau Muhammad itu robmu, berarti kamu harus mengakui robmu ada di kuburan. Ayo, jawab. Ayo silakan, jawab. Ini sesi terakhir ya, kita bawa lagi seru. Saya pindah. Oke. Jam dinding saya. Iya, teman-teman. Oke, di sini dia blunder lagi, saudara. Tepuk tangan buat Edis. Kenapa dia katakan? Apa yang dia katakan tadi? Akuilah bahwa Nabi Muhammad adalah orang sangat dari tadi sudah diakui. Sekarang yang kami bantah adalah apa, Dis? Nabi Muhammad adalah Tuhan. Karena masalahnya gini, yang dikatakan Tuhan, contoh, kita pergi ke orang Hindu, ngomong ke orang Hindu, orang Hindu, benar nggak Brahmana Siwa Krishna Tuhanmu? Benar. Saya ngomong, bukan, mereka bukan Tuhan, mereka marah. Oke, kita datang ke Kristen, Yesus bukan Tuhan, mereka marah. Kita datang ke umat Muslim, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Lah memang, nggak ada yang marah. Ka'bah bukan Tuhan, nggak ada yang marah. Batu bukan Tuhan, nggak ada yang marah. Untuk menunjukkan bahwa pernyataan kamu karena kamu bikin agama baru. Karena gini, sebenarnya Edis ini udah pusing, teman-teman. Gua mau nyembah Yesus, Yesus nyembah dirinya sendiri. Kisah Para Rasul 3:13, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub menyembah, memuliakan hambanya Yesus. Mampu bikin pusing ini gua nih, bikin pusing. Terus gua mau nyembah Tuhan, tapi Tuhannya dilahirkan. Katanya dia yang awal dan yang akhir, ketabrak kepalanya. Terus dia berpikir lagi, ini kalau gua nyembah Yesus, Yesus bilang di perjanjian lama dikatakan Tuhan bukan manusia, dia juga bukan anak manusia. Akhirnya dia stres, ini nggak ada yang bisa dia jawab tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Akhirnya apa? Dia cari Tuhan baru. Yaitu apa? Dia lari ke Muslim, dia lihat Nabi Muhammad, oh ini cocok nih. Akhirnya dia ingin mendirikan agama baru, yaitu agama menyembah Nabi Muhammad. Tapi selamatlah orang Muslim, karena tidak ada orang Muslim yang mau menyembah Nabi Muhammad. Andaikan emang benar Nabi Muhammad adalah Tuhan, kami nggak ada yang mau Islam. Andaikan Nabi Muhammad adalah Tuhan, kami nggak akan ada yang mau Islam. Karena visual yang kami lihat adalah kelemahan, bukan kekuatan. Karena visual yang hadir di mata kami adalah kelemahan daripada manusia tersebut, bukan kekuatannya. Nabi Muhammad bilang, aku Tuhan, sembah aku dan mati. Nggak mau. Lu boker kan? Boker. Lu makan kan? Makan. Lu mati kan? Mati. Lu dilahirkan kan? Sama kayak gua. Untuk menunjukkan apa? Sebenarnya
menuhankan Yesus karena dituhankan, bukan karena benar jadi Tuhan. Makanya pertanyaan Bang Daman tadi, kalau Yesus bisa disembah, kenapa Daman tidak bisa sembah? Untuk menunjukkan apa? Kata ya. Ada diferensia kata. Apa itu diferensia kata? Lembu dengan buaya beda, buaya dengan rumah beda, rumah dengan genteng beda, genteng dengan biawak beda, biawak dengan buku beda, buku dengan meja beda. Ketika disuguhkan dengan kata Tuhan, ada manusia yang menyamakan. Tuhan adalah manusia, maka manusia adalah Tuhan. Bukan jadi lawan kata, akan tetapi menjadi sinonim kata. Maka timbullah kesimpulan manusia. Setiap manusia dapat dituhankan, setiap Tuhan adalah manusia. Maka jika harus dituhankan Yesus, maka Daman juga harus dituhankan. Untuk menunjukkan gini, disembahnya Edis terhadap Yesus karena ada tulisan mengatakan Yesus Tuhan, padahal dia tidak pernah mengakui. Disembahkannya Yesus karena adanya tulisan yang mengatakan dia juru selamat. Sekarang gini, adanya tulisan untuk 2000 tahun yang akan datang, umat 2000 tahun yang akan datang, Edis adalah Tuhan. Dia datang ke muka bumi ini menjadi firman pakai teropong. Saya melihat bahwa dia berada di sebelah kanan Bapa. Wih, ya, sebelah kanan Tuhan. Oke, ditulis kayak gitu. Dia juru selamat, mati di Monas kecelakaan, itu menembus dosa kita. 2000 tahun yang akan datang, Edis juga ikut disembah karena ada dalil yang seperti itu. Ada dalil yang diyakini. Padahal Edis sendiri tidak melihat Yesus. Andaikan Edis berada di zaman Yesus, Yesus nggak pernah ngomong Tuhan. Sejak kapan Edis mau nyembah Yesus? Kenapa? Ya, Yesus kan ngomong dia Tuhan. Makanya adanya pernyataan Yesus sebagai Tuhan adalah kata-kata ketika orang menciptakan berhalanya dibuat jadi patung dikatakan Tuhan. Sama seperti seorang manusia di-create oleh mereka pada pembunuhan Yesus sendiri di dalam Matius 26, ya. Pada waktu itu berkumpullah Yahudi di istana besar yang bernama Kayafas untuk merumbukan tipu daya pembunuhan Yesus. Maka apa? Sekarang tipu daya Yahudi berhasil kena untuk Kristen. Tepuk tangan saudara buat Yahudi, luar biasa Yahudi. Karena berhasil menipu Edis untuk menuhankan Yesus dengan pernyataan mereka. Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat dan semuanya. Yesus dengan karyanya, penebusan di atas tiang salib, maka jadi Tuhan buat kalian. Tipu daya siapa saudara? Tipu daya Yahudi saudara. Untuk menunjukkan apa? Sekarang Daman juga bisa Edis buatkan tipu daya, bikin kitab Damanus, bahwa Daman adalah Tuhan, mati di Monas untuk mempersembahkan segala dosa-dosanya biar menebus dosa kalian. 2000 tahun yang akan datang, Daman jadi Tuhan sama seperti Yesus saudara. Mantap saudara. Untuk menunjukkan apa? Kalau kamu ingin menyamakan Tuhan dan manusia, maka setiap manusia adalah Tuhan. Jazakallah, jazakallah. Baik. Artinya si Daman ini lagi marah-marahin si Yusuf ya, dia teman-teman ya. Yusuf yang Wahyudi di dalam Al-Qur'an dimarah-marahin sama Daman. Daman, bukankah ini waktunya mana? Belum diterima ini. Ini sesi terakhir ya. Oh, sesi. Enggak, gimana? Tunggu. Jangan lu mulai. Berarti aku tambahin 1 menit ya. Ini closing atau kita gini sekali? Kita ngomong-ngomong. Berarti di match ini kita ngomong 5 menit. Setelah itu kita sama-sama closing. Gimana? Enggak, tadi kan kamu yang mulai. Artinya kamu duluan yang mulai. Berarti yang nutup saya biar ketutup ya kan? Berarti ini nah, habis ini baru kita ngobrol 5 menit santai, oke? Oh, 5 menit santai. Oke. Berarti ini closing. Berarti aku tambahin 1 menit buat Edis ya. Oke, aku tambahin 1 menit nanti buat Edis. Oke, lanjut Edis. Baik. Jadi begini Daman ya. Kamu kan terus-menerus bilang orang Islam itu kembali ke original teks. Kalian bilang begitu kan? Kembali ke bahasa asli. Kenapa kok sekarang malah nerjemahin kenapa? Rob bukan Tuhan. Rob Tuhan. Udah saya bilang sama kamu Daman, nggak usah diterjemahin. Gitu loh. Ngapain diterjemahin? Katanya kembali ke bahasa asli, gimana sih? Nggak usah diterjemahin, buang dulu TUHN, buang dulu ke laut, nggak usah dipakai. Muhammad Rob kalian, ya. Allah Rob kalian, iya. Sekarang saya tanya, berarti Rob kalian ada berapa? 2, kamu sudah mengakui, 2. Ya kan? Tapi Roma Ilama bernyanyi, katakan, tereret. Nah, dia kan pakai kata Tuhan. Nah, Tuhan itu kalau dipulangin bahasa Arab, Rob. Katakan, tereret.
Rob itu satu. Daman bilang dua. Roma Irama. Rob dua. Allah dan Muhammad. Mukanya udah disembunyiin terus nih. Ayo. Apakah Tuhan itu beranak dan diperanakkan? Tuhan kan bahasa Indonesia. Kembali ke bahasa Arab yuk. Apakah Rob itu beranak dan diperanakkan? Jawab. Beranak atau tidak diperanakkan ya? Muhammad, banmu nggak? Diperanakkan nggak? Beranak nggak? Beranak, punya anak, dia namanya Fatimah. Diperanakkan nggak ya? Diperanakkan. Yang ngelahirin siapa? Aminah. Sekarang, Rob kamu beranak nggak? Beranak. Diperanakkan nggak? Iya, ayo. Robmu beranak dan diperanakkan. Sekarang yang paling parah nih, Robmu sampai sekarang masih dalam kubur nggak? Robnya siapa Rob kita? Tadi kamu sudah menjawab, Robmu Muhammad kan? Nah, berarti sekarang Robmu ada di dalam kubur dan namanya Muhammad. Betul? Dan kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robmu. Betul, Aman? Betul? Dia sudah kasih jempol. Jadi umat muslim, ketahuilah bahwa Rob kalian ada di dalam kubur. Betul? Betul? Betul, saudara-saudara. Jangan jempol doang. Betul gitu. Betul itu. Betul, jangan dibisukan. Oh, di sana dibisukan dia. Bahaya ini Daman dibisukan. Yuk. Rob kamu ada dalam kubur, Rob kamu meninggal, Rob kamu beranak dan diperanakkan, betul? Betul, saudara-saudara. Oke, jadi sudah selesai Daman, sudah dapat intinya. Kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, kalian menuhankan Muhammad. Rob itu kan artinya Tuhan ya, jangan kalian bilang lagi ya. Rob, kalau kalian bilang ya Rob, artinya ya Tuhan. Man Robbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allah dan Muhammad. Oke? Jadi seperti itu Daman. Ya, silakan. 1 menit saya kasih kesempatan. Apa lagi? Selesai ya udah, kita sudah mengakui Robmu Muhammad, Rob kami Yesus sudah. Dari pertama debat udah aku akui Rob adalah Nabi Muhammad. Tapi kan nggak ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Itu yang jadi masalah. Bahasa Indonesia. Ya udah, misalnya gini deh. Kata Ken bisa, ya kan? Kata-kata bisa itu bisa nih diartikan sama orang Inggris. Kata-kata bisa. Bisa itu bisa artinya poison, apa racun. Bisa itu diartiin oleh orang Inggris. Bisa apa? Can. Artinya bisa. Karena diterjemahin. Ya udah, menunjukkan apa? Orang Inggris aja ini. Orang Inggris nih ya, orang Inggris. Ya, orang Inggris untuk tahu bahasa Indonesia dari mana? Loh, apakah Al-Quran nggak lulus ini sekolahnya ini di sini. Apakah Al-Quran bahasa Indonesia? Al-Quran bahasa Arab. Jadi penterjemahannya tergantung konteksi bahasa Arab. Dis, Dis, kalau lu mau apa namanya itu menerjemahkan bahasa Spanyol, harus dengan konteksi bahasa Spanyol. Harus sesuai konteksi bahasa Spanyol. Lihat muka di Spanyol kalau ada. Enggak usah diterjemahin. Pecah piring kita saudara, pecah piring kita hari ini. Pecah piring kita saudara. Sekarang gini. Hari ini sampai di sini saja. Ya udah sampai di sini. Besok kita sambung. Gini. Saya ini lupa mindahin jam dinding saya hari ini. Oh, jam dinding alasannya. Oke, kasihan tuh. Jam dinding. Jam ini kan kalau dari musim dingin ke musim panas itu waktu itu tambah 1 jam. Saya lupa mindahin jam dinding. Pikir saya sekarang masih. Berarti Edis hari ini selamat karena jam dinding. Bukan. Lagi. Tapi Daman, gini, satu pengakuanmu bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Iya, Rob umat muslim, Muhammad, gubernur, presiden, bapak, itu adalah Rob semuanya. Umatnya seluruh umat Islam itu Robnya siapa? Ya udah, dalam kaidah bahasa arti, Rob itu pemilik, Rabbul Mal, tadi udah kasih nampak. Orang investasi dikatakan dengan Rabbul Mal. Seluruh umat muslim di dunia ayat yang lu bawa tadi, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad belum lahir. Yusuf mengatakan kepada mereka Rabbun. Apa yang jadi masalah? Tapi kan bukan Tuhan. Pelan. Apa lagi? Seluruh umat muslim di dunia ini Robnya siapa? Seluruh umat muslim di dunia ini gubernur Robnya dia. Presiden Robnya dia, Nabi Muhammad Robnya dia, Allah Robnya dia. Berarti Anies Baswedan wajib ditaati sama. Wajib ditaati kalau dia jadi presiden. Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulul amri.
Dadah. Sampai ketemu lagi. Tarik. Dari bilang Bang Daman ini nggak suka debat, tapi kalau udah ditantang Bang Daman mau. Itu aja, kalau udah ditantang Bang Daman mau. Dari tadi lihat daripada ranah debatnya Bang Daman. Ya, dibawa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kena dia sendiri. Dia bawa surat Yusuf nih ya. Nih teman-teman. Oke. Dia bawa tadi ayat apa? Yusuf. Nih buka sendiri nih. Ini kita buka depan kalian ya. Ini yang dia bawa nih. Dia bawa dalil Al-Qur'an karena Bang Daman ini dijuluki Al-Mantiki karena bisa memutar kata-kata orang sehingga kena diri sendiri. Nah, aduh mana dia? Bentar-bentar aku setting ini dulu. Nggak bisa nampak ini datanya. Sabar-sabar ya teman-teman ya. Tunggu aku setting lagi loh. Ini nggak nampak nih. Sumbernya hilang. Sabar ya. Bentar. Sabar teman-teman. Kita setting dulu. Ini kita pembuktian. Padahal dia kena sendiri itu. Dia lucu kali. Bawa ini tapi kena sendiri. Ini ayatnya nih. Coba kita perhatikan sama-sama nih ayat nih. Nah, dia bawa ini. Dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara berdua. Jelaskan kepada tuanku apa nih? Akan selamat di antara mereka berdua. Jelaskanlah kepadaku kepada tuanmu. Dipakai kata-kata Rabbika. BTW nih, BTW Nabi Muhammad udah lahir belum? Nah, sekarang Yusuf dalam interpretasi Muslim bukan Muslim. Merobkan Nabi Muhammad enggak. Ini robnya bisa dipakai kata-katanya kepada Tuhan. Nah, kena Edis kan? Itu satu dia kena. Sekarang dia mengatakan kenapa Yesus menjadi robnya mereka. Siapa bilang Yesus robnya mereka? Yesus sudah capek ngomong. Dia katakan Yesus bahwa aku hamba Tuhan. Mana buktinya? Kisah Para Rasul 3:13. Apa buktinya? Dalam Kisah Para Rasul 3:13 dikatakan bahwa dia itu adalah hamba, yaitu Yesus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memuliakan hambanya yang namanya Yesus. Berarti si Yesus menghambakan hambanya sendiri yang namanya Yesus. Meledak kita untuk menunjukkan apa? Bahwa mereka sendiri tidak yakin kepada agamanya sendiri karena muter-muter terus. Katanya dia Tuhan. Karena gini, postulat akal ya teman-teman ya. Postulat akal itu tidak pernah bisa menerima dua yang kontradiksi bersatu. Contoh gini, itu diam maka tidak diam, itu meledak otak. Ini HP maka bukan HP, tertolak. Kita bilang ini liquid tapi bukan liquid, ini pulpen tapi bukan pulpen, itu meledak. Sama seperti ini Tuhan tapi hamba, nggak bisa. Karena konsekuensi Tuhan punya hamba. Berarti hamba apa hakikatnya? Menyembah Tuhan. Si Tuhan tugasnya apa? Memuliakan hamba. Si hamba tugasnya apa? Menyembah Tuhan. Ini gimana cara kita artikan bahwa Tuhan punya hamba yang Tuhan juga? Si Tuhan punya hamba yang namanya Tuhan juga. Itu menunjukkan apa? Konsekuensi akal yang dihancurkan oleh Edis. Nah, sekarang gini. Jadi banyak kalian tuh oten-oten pada kepanasan bilang tantang Bang debat sama Edis. Betapa blundernya saya buat. Dia bawa Al-Quran kena sendiri. Dia bawa Bible kena sendiri. Dia bilang apa? Yesus adalah Rabb kami karena kami menaati Yesus. Kapan? Yesus bilang dalam Matius, jangan kalian menyangka bahwa aku merubah-rubah hukum, aku meniadakan hukum Taurat akar, tapi mengedapinya. Ya, lebih baik langit dan bumi hancur daripada satu titik daripada hukum Taurat itu musnah. Tapi robnya Edis bukan Yesus, nggak mau dengar dia. Yesus sunat dia nggak mau. Yesus nggak makan babi, dia makan. Karena robnya dia adalah ini Galatia 1:8. Dalam Galatia 1:8, apa disebutkan dalam Galatia 1:8? Dalam Galatia 1:8 kita baca sama-sama. Ini kata Paulus, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, diapain tuh? Terkutuklah dia, dikutuk. Siapa? Malaikat dari surga, coy. Berarti seegois ini robnya Edis. Kalau omongannya gini teman-teman. Ada orang mengaku malaikat dari surga mengatakan Injil di luar aku, maka terkutuklah dia. Masih cocok karena mengaku malaikat. Ini bukan malaikat langsung datang dari surga. Malaikat ini kalau kita eksak, siapa yang memerintahkan? Allah. Siapa yang memerintahkan? Bapa memerintahkan malaikat dari surga menjabarkan segala sesuatu di luar yang Paulus jabarkan. Semuanya dikutuk. Makanya robnya Edis bukan Yesus. Robnya Edis adalah Paulus. Yesus bilang tidak batal hukum Taurat. Paulus bilang dengan matinya Yesus Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat. Siapa robnya dia?
Robnya adalah Paulus.